Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Salah satu tugas manusia adalah mengingat perpisahan, karena setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tapi perpisahan yang bagaimana yang harus kita ingat-ingat? Perpisahan yang harus kita ingat bukan perpisahan dengan sanak famili, bukan perpisahan dengan istri, bukan perpisahan dengan anak atau orang tua. Akan tetapi perpisahan yang hendaknya kita ingat adalah perpisahan kita dengan dunia, yaitu kematian. Kenapa? Karena seseorang itu apabila mengingat berpisah dengan anak, istri, adanya hanya sedih, nelongso, dene nyongko yo arep pisah. Ini hanya menimbulkan apa? Kesedihan, kesengsaraan, nelongso, akhirnya apa? Ngelukru, patah semangat. Ini ketika seorang itu hanya mengingat perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Ini yang pertama. Adapun mengingat kematian beda. Seorang yang mengingat kematian itu justru akan timbul semangat. Karena seorang yang ingat kematian, dia akan ingat ada apa setelah mati. Sehingga dia mempersiapkan diri, bukan kok malah ngelokro. Makanya datang kepada seorang ulama pendahulu kita, seseorang. Kemudian orang ini ditanya oleh ulama kita, berapa umurmu? Orang tadi mengatakan situna sanah, umur saya sudah 60 tahun katanya. Kemudian kata ulama tadi, kalau begitu engkau sejak 60 tahun yang lalu sudah memulai perjalananmu dan hampir-hampir saja engkau sampai, meh tekan. Alias apa? Meh mati. Akhirnya orang tadi mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang tadi, ulama tadi mengatakan, engkau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu enggak artinya?
Apa itu artinya wahai alim, wahai syekh, wahai kiai? Maka alim tadi mengatakan artinya sesungguhnya engkau adalah berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan engkau akan kembali kepada Allah. Ini. Kemudian beliau melanjutkan, dan siapa yang yakin bahwasanya dirinya akan kembali kepada Allah, maka dia tahu bahwasanya dirinya akan ditanya. Ketika seorang sudah yakin kalau dirinya itu ditanya nantinya, wis nyiapaken jawaban apa? Pun siap-siap nopo dereng. Bagaimana caranya? Ya beriman dengan amal saleh. Di hari itu tidak butuh yang namanya ijazah doktorah katanya. Sing gelare profesor doktor, nek pas ditakoni pamer ijazah, gimana mau pamer ijazah juga, wong ijazahnya orang melu di pendem. Dipendem tapi tetap ora bisa. Dan tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat saat itu adalah bagaimana wujud keimanan dia ketika hidup di dunia. Sepinter-pintere orang sing ditakokaken ming 3, cuma 3. Yang pertama apa? Man rabbuka, siapakah Rabb kamu? Wa madinuka, apa agama kamu? Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Alah sipil, Ustaz. Sipil tulis iki. Gampang toh? Gampang itu sekarang. Tapi masalahnya di alam kubur nanti yang berbicara itu bukan hanya sekedar hafalan. Kona karep mati kursus lah. Kursus ngamalaken man rabbuka, rabbiyallah, wa madinuka dinil Islam, wa man nabiyuka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibolan bali bar salat diwaca zikir. Ngapa zikir? Ben engko iso jawab. Atau karo ngombe-ngombe ya, karena ra gelem salat ya nggih engko ngedakoni iki sik latihan nggih. Tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tapi dia latihan terus. Itu percuma. Percuma. Yang akan jawab adalah imannya. Hati yang dipenuhi iman. Makanya oleh sebab itu ketika mendengar pernyataan semacam ini, bahwasanya seorang hamba itu akan ditanya di dalam kuburnya dengan 3 pertanyaan, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita saat itu akal kita dikembalikan?" Jadi akal itu adalah apa? Hati kita dikembalikan sebagaimana ketika kita hidup di dunia. Yani kalau kita iman di dunia pun di kuburan itu nanti akan beriman, akan bisa dimudahkan dalam menjawab. Maka kata Rasulullah SAW, ya, akan dikembalikan. Orang yang beriman, dia pun akan apa? Dikokohkan untuk menjawab dengan jawaban yang tepat. Maka apa kata Umar idan? Kalau begitu ya Rasulullah, sa'ulqimuhu hajar. Kalau begitu nanti malaikat, kalau bahasa letterlucknya ya, akan tak beseli watu. Apa artinya tak beseli watu? Saya akan berikan jawaban yang memuaskan. Jadi yang bisa jawab itu orang yang ketika di dunia beriman dan diwujudkan dengan amal soleh. Nek mengaku-ngaku tok, iku jenenge mendo-mendo, Pak. Membo bukan mendo. Mendo niku wedhus nggih. Salah maning. Membo. Cuma pura-pura itu ndak bisa jawab. Dia akan seperti orang yang ketika menghadapi ujian, dia kesulitan menjawab padahal mau mengisi wis maca. Diwacakaken kancane atau wis maca, ketika jawab, aduh apa ya? Saya pernah baca, tapi yang mana ya? Tadi teman saya tuh bilang sesuatu, tapi aduh lupa. Demikian pula orang munafik yang cuma ikut-ikutan tok, atau orang kafir yang cuma dengar-dengar seripit-seripit
Dia akan mengatakan, aduh nggak tahu, la adri, sami'tun nasa yaqul. Aku mendengar dulu orang-orang berkata ketika di dunia, saya pernah mendengar, tapi tidak tahu, la adri. Maka digebuk sak kanyang-kanyangi. Saya butuh pertolongan Allah. Nah, seorang muslim kewajiban dia adalah mengingat kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Nah, salah satu cara dalam mengingat kematian itu adalah berlatih menyelenggarakan jenazah. Berlatih menyelenggarakan jenazah. Supaya apa? Supaya kita terbayang bahwasanya kita nanti akan jadi seperti itu. Di antaranya pula adalah yang paling efektif sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak ziarah kubur, terutama bagi kaum laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarailah. Yakni berziarahlah dengan niat dan cara yang benar. Apa alasan perintah untuk ziarah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha tudzakirukumul maut." Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi nek ziarah kubur kok kelingan hajate, kita ziarah kubur kok teringat hajat kita, berarti tidak sesuai dengan hadis. Ngapa le kok ziarah kubur? Ben pinaringan berkahe sing di ziarahi. Ini bukan ziarah yang benar. Atau minta doa restu kepada sang siapa? Sang mayit, orang yang sudah dikubur. Oh, berarti tidak sesuai dengan hadis. Tur nek direstui temenan ya wedi. Mbah, nopo? Nyuwun pangestu niki putrane ajeng mantu. Ajeng napa? Manten. Nek simbahe sing teng jero kubur niku jawab melayu. Yo le, hati-hati yo. Melayu niku, ya. Makanya ziarah kubur itu mengingat kematian, bukan untuk yang lainnya. Itu satu. Yang kedua adalah mendoakan diri kita dan juga mendoakan orang yang sudah meninggal. Makanya dalam syariat ketika kita berziarah kubur kan kita mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kampung kubur, penduduk alam kubur. Minal muslimina wal mu'minin, dari kalangan muslimin dan mukminin. Antum salafuna, kamu adalah pendahulu kami. Wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun, kami akan nyusul kalian. Ingat mati. Mendoakan assalamualaikum. Yang kedua ingat mati. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah supaya menyelamatkan diri kami dan diri kalian dari segala macam kesulitan. Itu fungsi ziarah kubur. Ndongakaken awake dewek, ndongakaken si mayit, sama satunya apa tadi? Ingat kematian. Itu. Di antara cara mengingat kematian ya ikut merawat jenazah. Terutama jenazah orang-orang terdekat kita. Jadi jangan sampai istrinya meninggal, sing rawat malah bojone wong liya. Jangan eman-eman. Lawang di masa hidupnya istrinya sudah menutup aurat, kemana-mana ditutupi,
lambasar mati dinengke bae. Jangan. Istri kita meninggal, kita yang merawat. Nek bisa. Untuk bisa harus apa? Belajar. Tapi perlu dicamkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti yang akan kita pelajari itu adalah sebuah teori dan juga mungkin praktek yang tidak lepas dari khilaf di kalangan ulama. Tapi inti dari memandikan jenazah adalah sebagaimana kita memandikan orang biasa. Intinya, yakni meratakan air ke seluruh tubuh dengan tenang. Itu intinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan membayangkan, wih sing jenenge ngedusi mayat iki angel. Jangan. Lebih gampang. Kenapa? Ndak bisa gerak sendiri. Ya kan? Angger digosok ora keri. Angger ngedusi wong urip ta malah melayu-melayu. Nikin malah gampang. Logikanya begitu. Ya. Maka jangan bayangkan angel-angel, enggak. Pokoknya begitu selesai latihan ini bertekad. Siapa saja, mungkin istri kita meninggal duluan atau mungkin suami kita meninggal duluan, saya yang akan memandikan. Karo nangis entuk ora Ustaz? Ya entuk ning aja bekor-bekor. Nangis, melelehkan air mata itu biasa. Rasulullah SAW juga menangis ketika putranya meninggal, tapi tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Berdoa yang baik-baik. Doakan ampunan kepada orang itu. Mintakan tempat di surga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa ini nanti satu camkan memandikan itu jangan dibayangkan sesuatu yang apa? Sulit. Termasuk mengkafani. Jangan dibayangkan, piye yo cara ngkafani? Prinsipnya terbungkus rapi dengan 3 lapis kain. Kalau ada yang berpendapat nanti perempuan 5 lapis kain, monggo. Itu juga nanti akan kita terangkan insyaallah ta'ala. Tapi intinya bagaimana terbungkus rapi sesuai syariat. Jadi jangan dibayangkan sing angel-angel. Sampai mayitnya keleleran. Lah ngapa sih? Nunggoni Pak Fulan. Lah Pak Fulan sing ngendi 2 jam perjalanan. Pernah saya pas ke Lampung. Saya pas mampir ke Lampung itu ada jamaah pengajian yang meninggal di sebuah kota, taruhlah kota Gajah namanya kota Gajah. Nggak ada yang mau turun memandikan, kenapa? Nunggu ustadz. Ya memang dalam memandikan butuh ilmu, tapi nunggu lama. Perjalanan berapa ya? Paling nggak 1,5 jam lah dari sini. Innalillah. Keburu apa? Kaku mayite. Maka sebagian teman-teman, karena saya orang baru, saya nggak berani apa? Saya orang pendatang, saya tidak berani mengambil keputusan. Sampai teman-teman kemudian apa? Menyampaikan, sudah Ustaz, kita mandikan dulu saja. Bismillah dimandikan. Walaupun dengan penuh kekurangan. Insya Allah nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memandikan. Tapi prinsipnya jangan anggap sulit. Jangan anggap sulit. Nah.